فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah masuk pada bab baru, yaitu bab an-nahyi 'anil hadithi bi kulli ma sami'. Apa maknanya bab ini? Indak Wahyu? Baik, larangan menyampaikan perkataan-perkataan hal-hal yang didengar secara keseluruhan. Setiap yang didengar disampaikan, setiap yang didengar disebar. Nah, ini dilarang. Dan bab ini, ikhwan, bab yang sangat penting untuk kita terapkan, apalagi di zaman-zaman yang seperti kita ini. Ya, zaman banyak sekali kemudahan-kemudahan untuk menyampaikan khabar. Cukup dengan copy paste khabar, perkataan, bahkan tidak hanya sekedar tulisan. Nah, perkataan direkam. Nah, direkam kemudian disebar. Kirim sana, kirim sini, kirim sana, kirim sini, ujung-ujungnya hoak. Nah, ini kan ikut dalam andil dusta. Ya. Nah, ikut andil dalam kedustaan. Baik, sebagaimana yang dihafal dan dibaca oleh sebagian antum tadi, hadis kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Sanad Imam Muslim di sini apa? Ada cacat padanya. Apa itu? Cacat yang ada padanya? Indang Ukasha. Mursal. Mursal siapa? Hafs Ibnu Asim. Kenapa hadis ini dikatakan mursal, Aba Mujahid? Karena dia adalah seorang tabi'in, ya tidak? Hafs bin Asim tabi'in. Nah, langsung meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terputus. Siapa yang jatuh di situ? Sahabat. Harusnya antara Hafs bin Asim dan Rasul ada satu lagi perawi, yaitu sahabi. Kapan saja seorang tabi'in kok loncat dalam meriwayatkan, dia langsung meriwayatkan dari Nabi, maka hadisnya namanya apa? Mursal. Dan hadis mursal termasuk hadis apa? Hadis dhaif. Bagaimana menjawab riwayat yang lain yang menyebutkan Abi Hurairah? Ya, an Hafs bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bukankah dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya sahabi yang tidak disebutkan dalam riwayat pertama adalah Abu Hurairah? Bagaimana menjawabnya? Indak Talha. Bahwasanya pada riwayat yang menyebutkan Abu Hurairah ada kesalahan. Siapa yang memikul kesalahan itu? Ali bin Hafs. Baik. Naam. Karena telah syadz dalam meriwayatkan secara mausul Ali bin Hafs. Sebab apa? Murid-murid Syu'bah yang lain. Siapa saja murid-murid Syu'bah dalam riwayat yang disebutkan di sini? Murid-murid Syu'bah yang lain, Hudzaifah. Selain Ali bin Hafs.
Dalam riwayat Muslim saja. Siapa? Murid Imam Syu'bah? Muhammad? Ibnu Muthanna? La. Murid Syu'bah. Muhammad Ibnu Muthanna itu guru Imam Muslim. Siapa? Ahmad? Mu'ad bin Mu'ad Al-Ambari dan Abdurrahman bin Mahdi. Baik. Ini saja cukup, ikhwan. Mereka a'immah. Kalau dibandingkan dengan Ali bin Hafs, tentunya kita rajihkan riwayat Mu'ad bin Mu'ad Al-Ambari dan Abdurrahman bin Mahdi. Apalagi dalam riwayat yang lain dari jalur selain Imam Muslim, yang meriwayatkan dari Syu'bah juga secara mursal. Baik. Jadi riwayat yang rajih mursal. Kemudian akhwan, nanti akan kita ketahui bahwasanya mursal kan bagian hadis yang dhaif tapi masih bisa dikuatkan. Oleh karena itulah, setelah nanti kita baca dua riwayat yang mauquf dari Umar dan Ibnu Mas'ud, maka hadis mursal Hafs bin Asim ini bisa diangkat ke dalam derajat hasan li ghairihi. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Jadi akhir dari kesimpulan hadis yaitu hasan li ghairihi, berdasarkan penguat yang akan datang yaitu hadis Umar dan athar Umar dan athar Ibnu Mas'ud. Dari sisi makna sekarang, dari sisi makna kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Maknanya apa? Aba Muhammad. Makna bebasnya itu cukup seseorang dikatakan dusta tatkala menyampaikan semua yang dia dengar. Dan ini jelas. Kenapa kok dikatakan dusta ketika menyampaikan semua yang dia dengar? Karena yang didengar tidak semuanya benar tentunya. Yang didengar tidak semuanya jujur. Ada yang dusta, ada yang jujur, ada yang benar, ada yang batil. Kalau semuanya disampaikan tanpa ada penyaring, maka akan terjatuh dalam kedustaan. Itu pasti. Nah, sekarang kafa bil mar'i kadziban indaka ya Rifqi. I'rabnya bagaimana? Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Baik. Jadi kafa jelas ini fi'il madhi mabniun 'alal fathi al-muqaddarah wa na'min dhuhuriha ta'adzur. Kemudian bil mar'i, ba di sini zaidah. Berarti al mar'i majrurun lafdhan mansubun mahallan. Kenapa? Karena dia maf'ul. Ya, maf'ul dari kafa. Adapun kadziban di sini apa? Kafa bil mar'i kadziban. Ismun mansubun setelah kafa dalam susunan seperti ini sebagai apa? Indak talha tamyiz. Ini jelas ya. Kadziban tamyiz mansub. An yuhadditsa bi kulli ma sami'. Nah, disinilah fa'ilnya, ikhwan. Nah, an yuhadditsa di sini an masuk pada fi'il mudhari' dalam takwil masdar. Tapi sebagai apa? Sebagai fa'il dari kafa. Ya. Baik.
Ini persis seperti pada ayat kafa billahi syahida. Nah, dalam artian tidak, kafa billahi syahida ini masuknya pada fa'ilnya. Kebanyakannya memang masuk pada fa'il. Kafa billahi syahida, pada billahi masuk pada fa'ilnya kafa. Wa kafa bina fadlan juga. Jadi jarang masuk nambah zaidah pada selain fa'il. Maka ini contoh yang bagus untuk pengecualian ikhwan hadis tersebut. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Nah, ba zaidah masuk pada apa ini? Pada maf'ul kafa. Nah, sekarang lanjutkan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Hushaim an Sulaiman at-Taimi an Abi Uthman an-Nahdi qala qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bihasbil mar'i minal kadhibi an yuhadditha bikulli ma sami'. Yahya bin Yahya ini guru Imam Muslim rahimahullahu taala. Al-Hafidz An-Naisaburi, kunyahnya Abu Zakaria. Termasuk rijal sahihain. Imam Bukhari dan Muslim mengambil dari Yahya bin Yahya ini. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ma akhrajat Khurasan ba'da Ibnil Mubarak mithlah. Negeri Khurasan tidak mengeluarkan imam setelah Ibnul Mubarak seperti dia, yaitu Yahya bin Yahya An-Naisaburi ini. Nah, Imam Ahmad memuji beliau dengan pujian yang banyak, ikhwan. Ketika ditanya tentang derajatnya, kana thiqatan wa ziyadah. Dia seorang yang thiqah dan lebih dari sekedar thiqah. Nah, Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari beliau dalam sahihnya pada 692 hadis. Baik. Kemudian Hushaim yang dimaksud di sini Hushaim ibn al-Qasim ada Hushaim ibn Bashir ibn al-Qasim As-Sulami. Hafidz, mengambil darinya selain Imam Muslim, Imam Malik rahimahullahu ta'ala juga dan yang lainnya. Dari Sulaiman At-Taimi, Sulaiman ibnu Tarkhan At-Taimi. Ini banyak akan kita lewati, ya kawan. Sulaiman
At-Taimi. Siapa nama bapaknya? Tarkhan. Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi. Abul Mu'tamir Al-Basri. Seorang tabi'i. Meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Merupakan rijalul jamaah, itu sahihain ditambah dengan ahlu sunan. An Abi Uthman An-Nahdi, ini juga seorang tabi'in yang masyhur. Abu Uthman An-Nahdi namanya Abdurrahman ibnu Mul. Abdurrahman ibnu Mul. Ini akan banyak kita lewati dalam riwayat-riwayat hadis, maka diingat Abu Uthman An-Nahdi. Abdurrahman ibnu Mul, mim lam ditasydid. Masyhur dengan kunyahnya Abu Uthman An-Nahdi. Siapa yang ingat tentang suatu hadis yang dikhilafkan Abu Uthman ini siapa? Dan ternyata Abu Uthman itu bukan An-Nahdi sehingga hadisnya dhaif. Hadis apa itu? Kalau seandainya Abu Uthman di situ An-Nahdi, maka dia seorang yang thiqah. Nah, tapi ternyata Abu Uthman di situ bukan An-Nahdi. Di antara contohnya apa? Hadis yang masyhur. Siapa yang ingat? Anindahul jawab. Arin. Nah, hadisnya gimana? Nah, iqra'u mautakum Yasin atau laqinu mautakum Yasin. Saya bacakanlah untuk 6 orang-orang yang mau mati di antara kalian surat Yasin. Ini pada sanadnya Abu Uthman, tapi bukan An-Nahdi, sehingga dhaif. Ditambah lagi ittirab yang ada pada hadis tersebut. Ini contoh. Adapun Abu Uthman An-Nahdi ini, beliau seorang tabi'in thiqah. Bahkan masuk deretan mukhadram. Apa itu mukhadram, ikhwan? Yaitu orang yang mendapati masa jahiliyah dan masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan beliau tapi tidak diberi rezeki untuk bisa bertemu. Inilah rezeki, ya kawan. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala sangat mahal. Allah pilih hamba-hambanya dengan satu keutamaan. Sebenarnya kurang tinggal tersisa apa? Satu perkara tok, yaitu bertemu Nabi. Tapi qadarallah ma syaa fa'al. Belum mendapatkan izin dari Allah untuk bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa naik ke derajat yang paling utama, yaitu derajat sahabat. Jadi dia mendapati masa jahiliyah. Kemudian masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum sempat bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah meninggal. Baik. Dikatakan oleh Ali Al-Madini rahimahullahu taala, hajara ilal Madinah ba'da mauti Abi Bakrin wa wafaqa istikhlafa Umar fasami'a minhu. Beliau berhijrah ke Madinah setelah wafatnya Abu Bakar. Jadi memang karena jauhnya jarak sehingga tidak mampu untuk berjumpa dengan Nabi walaupun sudah masuk Islam. Namanya orang yang seperti namanya apa istilahnya? Mukhadram. Istilahnya mukhadram. Sudah beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi belum sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya. Dan mendapati masa kekhalifahan Umar dan mendengar dari Umar radhiyallahu anhu.
Karena beliau tinggal di Kufah. Dan dia seorang yang thiqah dan ahli ibadah yang luar biasa, ya ikhwan. Sampai-sampai dikatakan oleh Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi an Abi, ya berarti Sulaiman At-Taimi. Sampai-sampai mengatakan, inilah ahsibu anna Aba Uthman kana la yusibu dhanban, kana lailuhu qa'iman wa naharuhu sha'iman. Sungguh aku menyangka bahwasanya Abu Uthman itu tidak melakukan dosa, maksudnya dosa yang dilihat manusia yang terang-terangan. Kenapa? Karena malamnya sholat malam berdiri, siangnya berpuasa. Dan orang yang seperti ini akan terjaga dari dosa-dosa dengan sebab ibadah yang dia lakukan. Beliau meninggal pada tahun ke-100 Hijriah. Jadi termasuk kibarut tabi'in. Karena Abu Mukhadram. Nama kibar dari tabaqat yang kedua, yaitu kibar tabaqat tabi'in. Dikatakan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala sebagai faedah, akbaru tabi'i ahli al-Kufah Abu Uthman. Akbaru tabi'i ahli al-Kufah Abu Uthman. Tabi'i ahli Kufah yang paling besar adalah apa? Abu Uthman An-Nahdi ini. Maksudnya paling mulia. Kenapa? Karena mukhadram. Sudah masuk Islam sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini sebagaimana tadi, berarti sanadnya bersambung sebab memang Abu Uthman datang ke Madinah di masa kekhalifahan Umar dan mendengar dari Umar radhiyallahu anhu, termasuk riwayat ini. Nah, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Hafsin Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Dan keutamaan Umar, akhwani fillah, masyhur. Nah, orang dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menempati peringkat kedua dari sisi keutamaan. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam berdoa kepada Allah, "Na'am, Allahumma a'izzal Islam bi Abi Jahlin ibni Hisham atau bi Umar bin Khattab." Ya Allah, muliakanlah Islam, kokohkanlah Islam dengan Abu Jahal ibni Hisham atau Umar bin Khattab. Dan ternyata Allah pilih siapa? Allah pilih Umar bin Khattab sebagai sebab kekokohan Islam saat itu. Karena memang Umar memiliki kekuatan, memiliki wibawa yang luar biasa saat itu. Dan beliau seorang yang mulham, banyak mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ide-idenya, usulan-usulannya, ikhwan, banyak disetujui dengan wahyu dari langit. Turunnya beberapa ayat dengan sebab Sebab usulan-usulan dan juga perkataan Umar radhiyallahu anhu, termasuk di antaranya hijab. Nah, ayat hijab juga dengan sebab Umar radhiyallahu anhu. Juga tentang permasalahan usara Badrin, turun ayat menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Nah, yang berarti pembenaran terhadap usulan Umar radhiyallahu anhu.
Dan ini cukup sebagai apa keutamaan atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Ya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, bihasbil mar'i minal kadhibi an yuhadditha bikulli ma sami'. Cukup seseorang terjatuh dalam kedustaan ketika menyampaikan semua yang dia dengar. Ini makna bebasnya. Kenapa? Alasannya sama ikhwan dengan hadis sebelumnya. Bahwasanya seorang kalau menyampaikan semua yang dia dengar, maka akan terjatuh dalam kedustaan. Sebab yang didengar ada yang baik, ada yang buruk, ada yang benar, ada yang salah. Nah, dan yang namanya dusta yaitu apa? Mengkhabarkan sesuatu yang tidak sesuai fakta. Ini namanya dusta. Nah, sengaja ataupun tidak sengaja, sengaja berdusta ataupun tidak sengaja berdusta, kalau menyampaikan khabar yang tidak sesuai waqi' maka dikatakan dusta. Bedanya apa? Bedanya dari si dosa. Seorang yang menyengaja berdosa, tapi yang tidak menyengaja tidak berdosa, cuman dia berdusta di sini. Sehingga kalau kedustaan tersebut tersebar, nah dia butuh untuk meralat, butuh untuk minta uzur dan seterusnya. Nah ini terjatuh dalam banyak masalah. Apalagi kalau berhubungan dengan kemaslahatan dan mafsadah bagi kaum muslimin, maka hati-hati. Dan sampai seorang setiap mendengar sesuatu segera dia sampaikan tanpa memilah dan menimbang. Dan asar ini akhwani fillah, asar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk afrad Imam Muslim. Tidak mengeluarkannya para pengarang-pengarang kitab usul seperti Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Dan Imam Muslim hanya mengeluarkan di sini saja. Adapun hal berhubungan dengan hadis ini jelas padanya apa riwayat tabi'in an tabi'in. Siapa dari siapa? Tabi'innya ada dua, yaitu Sulaiman At-Taimi dan Abu Uthman An-Nahdi. Baik. Ini diingat-ingat. Berarti kalau dalam ilmu mustalah namanya riwayat apa? Tabi'in dari tabi'in. Aqran. Naam. Faedah bagus ditambahkan tentang makna mukhadram dari Imam Suyuti dalam Alfiyah beliau. Wa minhumul mukhadramuna mudriku nubuwatin wa ma ra'a mushtaraku. Wa minhum al-mukhadram. Al-mukhadramun, di antara mereka adalah mukhadramun, yaitu orang apa? Mudriku nubuwah, menjabati zaman kenabian, tapi wa ma ra'a mushtaraku. Tidak melihat, tidak bisa melihat orang yang zaman dengannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudahnya kalau sulit memahami syair tadi, namanya mukhadram ya kawan, yaitu alladzi adrakal jahiliyah wa zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yarahu wa aslam. Dinamakan mukhadram karena apa? Kondisinya mutaraddid baina tabaqatain, as-sahabah wa tabi'in. Ya, kondisinya pertengahan antara sahabi dan tabi'i. Baik.
Tapi hakikatnya dia tabi'i. Kenapa? Karena tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu athar dari Umar radhiyallahu anhu dihafal. Nasallallahu at-taufiq was sadad walhamdulillahi rabbil alamin.